Halo Juragan. Salah satu cara petani agar mendapatkan hasil panen cabai yang banyak adalah dengan memilih benih cabai rawit bertipe dompol. Dengan buah yang banyak bermunculan dobel, harapannya Juragan dapat mendapatkan keuntungan lebih. Di pembahasan kali ini, ada 5 benih cabai rawit tipe dompol yang barangkali menurut Juragan mantap kualitasnya. Kita lihat benihnya satu persatu. Cabai Prentul Cluster mempunyai diameter buah 0,9 sampai 1 cm dengan panjang antara 3 sampai 4 cm. Tipe pertumbuhannya determinate dengan tanaman cukup pendek. Benih ini cocok ditanam pada dataran rendah sampai tinggi. Paling baik di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Umur panennya adalah pada 90 atau 100 HST. Ciri utama benih Prentul Cluster ini mempunyai bentuk buah kerucut dan ujung buahnya berlekuk. Serta mempunyai ketebalan kulit buah yang cukup tebal, yaitu 2 mm. Sehingga daya simpan buah pada suhu kamar atau pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius bisa sampai 9 atau 10 hari setelah panen. Potensi hasil dari benih ini bisa mencapai 21 atau maksimal 25 ton per hektar. Harga benih Prentul Cluster dari Bintang Asia ini terbilang murah, hanya sekitar Rp28.000 per bungkusnya. Benih cabai rawit tipe dompol Sofi diproduksi oleh Al Hayyan Seed. Mempunyai panjang buah antara 5 sampai 7 cm dengan diameter 0,7 hingga 0,9 cm. Percabangannya banyak sehingga berpotensi hasil antara 9 sampai 10 ton per hektar. Juragan dapat panen cabai ini pada usia 70 sampai 76 HST. Harga per bungkus benih cabai rawit Sofi berada di kisaran Rp55.000. Benih rawit ini berasal dari Serdadu Seed. Panjang buah cabai hasilnya sekitar 6 sampai 7 cm. Ciri khas dari benih ini mempunyai banyak cabang yang bisa menghasilkan antara 7 hingga 13 buah per tangkai. Benih ini dapat dipanen pada umur kurang lebih 80 HST. Harga benih kartel dibanderol sekitar 80 ribuan per bungkusnya. Benih cabai rawit tipe dompol selanjutnya adalah benih Orion jenis benih hibrida atau F1. Keunggulan benih ini sudah toleran terhadap penyakit antraknosa dan memiliki daya simpan yang cukup lama. Dalam satu dompol besar, bisa ada buah cabai sekitar 30 buah. Sementara itu, pada dompolan yang lebih kecil, kemungkinan ada kurang lebih 8 sampai 14 buah cabai rawit. Benih Orion cocok untuk juragan tanam di semua dataran, baik rendah, menengah, maupun tinggi. Satu kemasan beratnya 10 gram, dan dibanderol dengan harga sekitar 60 sampai 75.000 per bungkusnya. Benih sipon diproduksi oleh perusahaan Halbanero. Benih ini mempunyai tipe buah merunduk dan bergerombol. Ciri utama benih sipon mampu menghasilkan 3 sampai 10 tangkai bunga pada setiap cabang. Sehingga saat berbuah akan menggerombol atau dompol. Benih sipon beradaptasi dengan baik di dataran menengah hingga tinggi.
dengan umur panen 90 HST. Potensi hasil benih sipon mencapai 600 hingga 800 gram per tanaman, atau sekitar 15 sampai 18 ton per hektar. Panjang buahnya kurang lebih 4 sampai 6 cm, berdiameter 0,8 sampai 1,1 cm. Ketebalan kulit buahnya 1,1 atau 1,7 mm. Sehingga mampu bertahan selama 7 hari setelah panen. Kelebihan benih ini sudah toleran terhadap beberapa hama penyakit, yaitu layu fusarium, Gemini virus, hama tungau, trips dan kutu kebul. Selain itu, benih sipon cocok ditanam saat musim kemarau karena toleran terhadap kekeringan. Harga per bungkusnya sekitar 107 sampai 125.000. Nah, itu tadi 5 benihnya juragan. Masing-masing bentuk buahnya hampir sama, kecuali Prentul cluster, yang termasuk cabai Prentul, bertipe tegak dan bergerombol. Di antara 5 benih tadi, yang paling cepat panen adalah benih Sofi. Tapi, yang paling banyak hasilnya adalah cabai Prentul cluster dan sipon. Sementara yang toleran penyakit, hanya sipon dan Orion. Jika diminta memilih, benih sipon paling potensial untuk memberikan keuntungan. Umur panennya memang tidak cepat, biasa-biasa saja. Tapi, jika mempertimbangkan ketahanan penyakit dan potensi hasil, juragan sendiri bisa melihat mana yang terbaik. Sekalipun harganya lebih mahal. Beda harga, beda kualitas. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan semoga membantu. Nantikan review cabai rawit unggul lainnya pada video berikutnya. Halo juragan toko deres. Mendapatkan hasil yang melimpah dan buah yang berkualitas adalah impian semua petani cabai. Dalam sistem budidaya, tidak lepas dari yang namanya pemupukan. Nah, kali ini kita akan membahas tips pemupukan pada tanaman cabai rawit di musim hujan. Karena pada bulan ini, sebagian wilayah Indonesia masih diguyur hujan. Apa saja tipsnya? Ini dia. Pertama, cek pH tanah. Jangan sampai lupa, sebelum melakukan pemupukan, baiknya lahan dicek tingkat keasaman atau pH tanahnya terlebih dahulu. pH yang optimal adalah pH yang netral yaitu antara 6 atau 7. Apalagi saat musim hujan. Ini perlu dilakukan. Dengan berada di pH tanah yang netral, tanaman tidak akan mudah terkena penyakit. Kedua, menggunakan prinsip 5T. Tepat waktu, yaitu pupuk yang diberikan, disesuaikan kapan tanaman tersebut membutuhkan asupan lebih unsur hara. Tepat jenis, yaitu pupuk yang diberikan, sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik itu pupuk organik, maupun anorganik. Saat musim hujan, perlu diperhatikan pula pemberian pupuk nitrogen. Karena, dalam air hujan yang mengguyur lahan, sudah mengandung unsur nitrogen. Untuk itu pemberian unsur N, juga perlu dikurangi. Dengan begitu, tidak akan banyak daun cabai yang menguning. Tepat dosis, yaitu dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tepat dosis di sini, dimaksudkan agar dosis yang kita berikan ke tanaman tidak terlalu banyak, atau terlalu sedikit. Tepat bentuk, atau formula, yaitu formula atau bentuk pupuk sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Jika dalam bentuk butiran, memerlukan waktu yang singkat untuk memupuknya.
Jika dalam bentuk tepung atau cair yang perlu disemprotkan, memerlukan tenaga kerja lebih banyak. Tapi, di antara dua pilihan tadi, bentuk cair atau tepung yang disemprotkan lebih cocok untuk sawah yang sering banjir, yang tidak memungkinkan untuk dipupuk butiran, karena pupuk gampang hanyut dan tercuci keluar sawah. Tepat cara. Cara pemberian pupuk yang salah akan membuat pupuk terbuang sia-sia ataupun tercuci oleh air, dan terdenitrifikasi sehingga tidak dapat diserap langsung oleh tanaman. Untuk itu cara pemupukan harus benar dan tepat sasaran. Pemberian pupuk bisa dengan cara dikocor, disemprotkan, disebar, maupun dengan sistem larikan. Cara tersebut disesuaikan dengan bentuk atau formula pupuk. Dalam istilah pemupukan, tidak asing lagi dengan yang namanya pupuk dasar dan susulan. Pupuk dasar yang diberikan pada tanaman cabai rawit, untuk hasil maksimal adalah pupuk organik dan anorganik. Jenis pupuk organik yang sering digunakan yaitu pupuk kandang atau kompos yang sudah matang. Sekitar 2 minggu sebelum tanam dengan dosis 30 sampai 50 ton per hektar. Diberikan dengan cara ditabur di atas bedengan, kemudian diaduk. Selanjutnya, pemberian pupuk anorganik diberikan pada 5 hari sebelum tanam dengan cara ditebar, disiram, dan ditutup dengan mulsa, apabila ingin menggunakan mulsa. Gunakan pupuk NPK 15-15 sebagai pupuk dasar, lalu ditambah dengan SP36 dan KCl. Hal ini akan membuat perbandingan unsur nitrogen menjadi lebih kecil. Selanjutnya, pupuk susulan. Pupuk susulan diberikan berdasarkan fase pertumbuhan. Terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Untuk lebih lengkapnya, silakan lihat video yang ini. Pada video tersebut, dijelaskan dengan lengkap jenis pupuk apa saja yang direkomendasikan untuk juragan gunakan, beserta dosisnya. Kurang lebih itu saja juragan. Semoga tips tadi dapat membantu. Sekian, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.